Inilah Injil Yesus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai sebatang pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkulnya di sekitarnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika kamu semua tidak bertobat, kamu pun akan binasa dengan cara demikian. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Pesannya masih sama, yakni bertobatlah. Dalam bacaan Injil hari ini, kita dihadapkan kepada sebuah kisah bencana yang menimpa orang Galilea, yang darahnya dicampurkan dengan darah persembahan. Juga tentang korban 18 orang yang tertimpa menara di dekat Siloam. Lalu Yesus mengambil peristiwa ini dengan mengatakan, "Sangkamu mereka yang kena musibah itu dosanya lebih besar daripada orang Galilea lainnya? Tidak. Jika kalian tidak bertobat, nasib kalian juga sama." Kemudian Yesus mengisahkan atau menyampaikan perumpamaan tentang pohon ara yang 3 tahun sudah tidak berbuah. Bagi orang Palestina, pohon ara itu benar-benar dapat membuat suasana teduh, baik sekali untuk melindungi orang yang berada di bawahnya itu. Nah, kalau pohon ara itu tidak berbuah, untuk apa? Tebang saja. Tetapi Tuhan yang merawat itu mengatakan, berilah waktu kami untuk merawatnya dan menyiangi di sekitarnya, memupuknya
siapa tahu tahun depan akan berbuah lagi. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Akan tetapi, jika kita hanya berhenti pada mengambil sikap untuk mau bertobat dan tidak menghasilkan buah, itu percuma saja. Bertobat itu memang perubahan sikap, tetapi berubah saja tidak cukup, melainkan harus menghasilkan buah. Masa Prapaskah ini masa yang sangat baik untuk kita menyatakan tobat kita, melakukan perubahan-perubahan kehidupan. Tetapi yang lebih penting, menghasilkan buah. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk menyongsong Paskah kita, menyongsong hari di mana Tuhan menebus dosa-dosa kita? 40 hari masa Prapaskah ini diisi dengan puasa, lalu kegiatan doa misalnya dalam lingkungan, kemudian juga berbagi melalui dana aksi puasa. Nah, hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menyatakan tobat kita, ya kita harus paling tidak, kalau aturannya puasa itu, orang Katolik itu hanya pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Puasa itu artinya tidak makan lebih dari 1 kali, tetapi boleh kenyang, tidak terlalu keras. Tetapi sungguh mau menekankan bahwa puasa itu harus membawa perubahan dalam hidup kita. Kita tidak makan kenyang dengan harapan kita masih merasakan, melihat banyak orang yang mungkin tidak bisa menikmati makanan seperti yang kita miliki. Lalu pantang. Ada yang pantang daging, hari Jumat mendapat daging atau rusa, tidak akan dimakan pada waktu pantang, pada waktu Jumat, tetapi menyimpannya mungkin untuk besok berbagi dengan yang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah usahakan dalam masa Prapaskah ini kita sering beribadah, sering mendengarkan sabda Tuhan, sering merenungkan sabda Tuhan bersama-sama. Dan yang ketiga, kita diberi kesempatan untuk berbagi. Nah, mungkin sudah diedarkan amplop. Bagilah sesuai dengan keikhlasan dan rasa syukur Anda untuk merasakan bahwa berbagi itu indah ketika kita lakukan dengan penuh syukur. Oleh karena itu, mari kita jadikan saat ini di mana kita betul-betul menyatakan pertobatan kita dengan tindakan yang nyata, dengan perbuatan kasih, dengan berbagi kepada saudara-saudara kita. Tuhan memberkati. Amin.